Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru dan teman-teman atas kesempatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Aulia Tias Panuntun. Saya Nurisna Ayu Zahra. Saya Asmana Dia Majidah, mahasiswa dari Manajemen Bisnis Syariah, dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan presentasi dengan tema Dunia Barat dan Tantangannya bagi Islam. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dunia barat dan pengaruhnya terhadap tatanan global saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, materi kali ini membahas tentang dunia barat dan tantangannya bagi Islam, terutama di hadapan ideologi dan pemikiran barat yang berkembang pesat, termasuk dalam intelektual muslim, kurang memahami perkembangan terbaru dalam biologi dan teori evolusi, serta cenderung menerima pandangan pra-evolusi yang semakin populer di kalangan masyarakat barat. Adapun materi yang dibahas kali ini yaitu yang pertama keterbatasan pemahaman dan penerimaan ideologi barat, yang kedua yaitu pengaruh ideologi modern, yang ketiga yaitu ketidakstabilan pemikiran muslim, yang keempat yaitu praktik eksoterisme dan pemahaman batin, yang kelima yaitu keterkaitan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam, yang keenam yaitu tantangan pendidikan dan keterhubungan, yang ketujuh yaitu peran intelektual muslim dalam dialog global, yang kedelapan yaitu keterlibatan dalam isu sosial dan kemanusiaan, yang kesembilan yaitu menghadapi tantangan teknologi dan globalisasi, yang terakhir yaitu harapan untuk masa depan. Yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman dan penerimaan ideologi barat. Materi pertama ini menekankan bahwa ada kekurangan usaha dari kalangan intelektual muslim untuk merumuskan doktrin yang benar tentang penciptaan dan hubungan manusia dengan alam semesta berdasarkan sumber-sumber Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan kriteria yang jelas dalam menilai teori-teori tentang manusia dan kosmos, baik yang mendukung evolusi maupun yang menentangnya. Dengan ini, mengutip Al-Quran untuk menegaskan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kepalsuan, dan oleh karena itu, pembelaan terhadap kebenaran Islam harus dilakukan secara aktif. Yang kedua yaitu pengaruh ideologi modern, bahwa pengaruh ideologi modern seringkali mengabaikan perbedaan antara kebenaran dan kesalahan, sehingga ritual dan doktrin suci menjadi samar. Dalam lingkungan yang dikuasai oleh pengaruh ini, perbedaan yang tajam antara kebenaran dan kesalahan menjadi semakin membingungkan. Ritual suci dan rumusan doktrinal yang merupakan anugerah Tuhan bagi manusia menjadi samar dan tidak pasti akibat pengaruh yang mengikis ini. Untuk menghadapi tantangan dunia modern, penting untuk menghilangkan kebingungan ini dan melakukan kritik yang mendalam terhadap ideologi-ideologi yang ada. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan pemikiran muslim. Perubahan cepat dalam mode pemikiran seperti popularitas sosialisme Islam dan liberalisme menunjukkan ketidakstabilan dalam pemikiran muslim. Meskipun ada kemunduran di masyarakat barat, beberapa generasi muda muslim mulai mengkritik pemikiran barat. Meskipun jumlah yang berpikir dalam kerangka Islam masih terbatas, hal ini menunjukkan perlunya revitalisasi pemikiran Islam yang dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran. Oke, materi selanjutnya yaitu praktik eksoterisme dan pemahaman batin. Materi ini menekankan pentingnya praktik eksoterisme dalam agama sebagai langkah untuk memahami makna batin dan melampaui bentuk-bentuk luar. Hanya dengan mempraktikkan ajaran Islam secara mendalam, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi dan melampaui batasan-batasan yang ada. Materi ini juga mengingatkan bahwa mereka yang tidak mempraktikkan eksoterisme tidak akan pernah bisa berharap untuk melampauinya. Mereka hanya akan terjebak dalam pemahaman yang dangkal. Materi yang selanjutnya, keterkaitan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Materi ini menyoroti pentingnya menghubungkan ilmu pengetahuan modern dengan filsafat Islam. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan harus dipelajari dalam kerangka filsafat alam yang selaras dengan keseluruhan struktur alam semesta sebagaimana dilihat dari perspektif Islam. Filsafat alam yang sejati jika diungkapkan dan disajikan dalam bahasa kontemporer dapat menggantikan filsafat alam palsu yang saat ini mendominasi pemikiran barat.
Pemahaman yang mendalam tentang menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dapat membantu umat Islam untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Materi selanjutnya, tantangan pendidikan dan keterhubungan. Upaya tantangan pendidikan dan keterhubungan telah dilakukan untuk menciptakan lembaga yang akan menjadi jembatan antara madrasah tradisional dan lembaga pendidikan modern. Upaya semacam itu ketika dilakukan jarang berhasil, kecuali di unit pendidikan yang lebih kecil dan di antara kalangan cendekiawan dan siswa yang terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendidikan Islam agar dapat beradaptasi dengan tantangan zaman dan memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam harus mengintegrasikan kurikulum yang mencakup ilmu pengetahuan modern, etika, dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki pemahaman moral yang kuat. Yang selanjutnya yaitu peran intelektual muslim dalam dialog global. Pentingnya peran intelektual muslim dalam dialog global. Dalam dunia yang semakin terhubung, umat Islam harus mampu berpartisipasi dalam diskusi yang lebih luas tentang isu-isu global, termasuk perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dengan berkontribusi dalam dialog ini, umat Islam dapat menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki relevansi dan nilai yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Untuk itu, mengajak umat Islam agar tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam dialog global dan pemikiran kontemporer. Yang selanjutnya, keterlibatan dalam isu sosial dan kemanusiaan. Materi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan umat Islam dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan. Dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik, umat Islam diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan solidaritas, umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Tindakan nyata dalam membantu sesama adalah manifestasi dari ajaran Islam yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya yaitu menghadapi tantangan teknologi dan globalisasi. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, terdapat sorotan terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan mendapatkan informasi. Umat Islam perlu memanfaatkan teknologi ini untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar dan untuk membangun komunitas yang lebih terhubung. Namun, perlu diingat bahwa teknologi dapat menjadi pedang bermata dua, di mana informasi yang salah dan ideologi yang merusak juga dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman yang kritis terhadap informasi yang diterima dan untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Yang terakhir yaitu harapan untuk masa depan. Materi bab ini ditutup dengan harapan bahwa umat Islam akan mampu mengatasi tantangan yang ada dengan cara yang konstruktif dan produktif. Dengan mengedepankan dialog, pendidikan, dan keterlibatan sosial, umat Islam dapat membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Kami percaya bahwa dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan zaman, umat Islam dapat memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berkeadilan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, materi ini menekankan bahwa untuk menghadapi tantangan dunia modern, umat Islam harus menghidupkan kembali warisan ilmiah dan filosofis Islam, pembelaan terhadap kebenaran dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam sangat penting untuk menjawab tantangan yang ada. Dengan demikian, umat Islam diharapkan dapat mengatasi kebingungan yang disebabkan oleh pengaruh ideologi Barat dan menemukan jalan yang benar dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka.
Dengan ini, kami mengajak umat Islam untuk tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam dialog global dan pemikiran kontemporer. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam konteks modern, umat Islam dapat membangun jembatan antara tradisi dan inovasi, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil, beretika, dan berpengetahuan. Materi ini menekankan bahwa hasil usaha ini ada di tangan Tuhan, dan dengan keyakinan serta usaha yang tulus, umat Islam dapat menemukan jalan menuju kebenaran dan keadilan dalam dunia yang semakin kompleks ini. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai dunia barat dan tantangannya bagi Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Heru dan teman-teman sekalian sudah menyimak video kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.